Hai semuanya, ada sesuatu yang mungkin sering kita anggap sepele tapi ternyata bisa ngaruh banget ke kesehatan kita, khususnya kesehatan mental. Yup, yang saya maksud adalah polusi udara. Mungkin selama ini kita cuma mikir polusi udara itu bahaya buat paru-paru, buat napas, buat fisik aja. Tapi ternyata polusi udara juga bisa berdampak ke pikiran dan perasaan kita loh. Nah, kenapa ya bisa gitu? Yuk kita kulik bareng-bareng dengan cara yang santai tapi tetap asik. Jadi, pertama-tama kita coba bayangin deh. Udara itu kan kita hirup terus, setiap hari. Setiap detik, udara itu ibarat makanan buat otak kita karena otak butuh oksigen terus-menerus supaya bisa jalan. Nah, kalau udara yang kita hirup penuh sama zat-zat kotor, itu nggak cuma kita terganggu, tapi juga bisa bikin otak kita padat atau nggak jalan optimal. Mungkin kalau mikir, masa sih polusi udara bisa bikin aku jadi stres atau depresi? Nah, justru ini yang menarik dan perlu kita tahu. Banyak penelitian ilmiah yang nunjukin kalau paparan polusi udara yang tinggi itu bisa bikin kita merasa lebih cemas, stres, bahkan bisa menimbulkan gangguan mood kayak depresi. Kok bisa? Coba pikirin, kalau tubuh kita terus-terusan kena racun dari udara kotor, otomatis sistem imun kita jadi kerja keras. Otak yang juga bagian dari tubuh nggak kebal sama hal ini. Zat-zat polutan itu bisa masuk ke aliran darah dan nyampe ke otak, menyebabkan peradangan di otak. Nah, peradangan ini bisa bikin fungsi otak kita jadi nggak seimbang. Dan salah satu akibatnya adalah gangguan kesehatan mental. Jadi, bukan cuma batuk-batuk atau sesak nafas, tapi juga mood kita bisa terganggu. Ngeri ya? Tapi jangan langsung panik dulu. Saya juga paham kok, kalau kita nggak bisa langsung ninggalin kota besar atau lingkungan yang polusinya tinggi, apalagi yang kerja di tempat yang polusinya nggak bisa dihindari. Tapi yang penting, kita mulai aware dan tahu bahayanya. Dengan awareness ini, kita bisa mulai cari solusi kecil yang berdampak besar buat diri sendiri. Misalnya, mulai rutin olahraga di pagi hari atau sore saat udara lebih segar, pakai masker kalau lagi keluar rumah, atau coba kurangi aktivitas yang bikin polusi makin parah, kayak bawa kendaraan pribadi terus-menerus, kalau memang bisa diganti naik sepeda atau jalan kaki. Nah, hal kecil ini kalau kita lakukan secara konsisten, bisa bikin otak kita lebih sehat dan tentu kesehatan mental kita lebih terjaga. Selain itu, saya juga pengen kalian mikir lebih dalam lagi soal hubungan antara polusi dan kesehatan mental dari sisi lain. Kadang kita terlalu fokus mikirin hal-hal yang sifatnya langsung dan fisik. Tapi kesehatan mental itu nggak cuma soal apa yang kita pikirin aja, tapi juga apa yang terjadi di tubuh kita secara keseluruhan. Otak itu sangat peka sama lingkungan. Kalau lingkungan kita kotor, bising, dan penuh polusi, otomatis itu jadi stresor yang terus-menerus ada tanpa kita sadari. Jadi, mungkin selama ini kalian mikir kalau stres itu cuma karena kerjaan, tugas, atau hubungan sama orang lain. Padahal polusi udara juga termasuk stresor yang besar, cuman bentuknya nggak langsung kelihatan. Ini seperti bayangan gelap yang selalu ngikutin, tapi kita nggak sadar. Dan bayangan gelap ini perlahan-lahan bisa bikin kita jadi mudah marah, gampang sedih, susah konsentrasi, dan pada akhirnya gangguan mental yang lebih serius. Nah, ini juga jadi pengingat buat kita supaya nggak cuma peduli sama apa yang terlihat aja. Kesehatan mental itu nggak bisa dipisahin dari kesehatan fisik dan lingkungan. Kesehatan mental adalah hasil dari seluruh ekosistem hidup kita. Jadi, kalau lingkungan sekitar kita nggak sehat, otomatis pikiran kita juga kena imbasnya. Saya juga pengen ajak kalian mikir dengan cara lain, bukan cuma pakai logika atau data ilmiah aja, tapi juga dari pengalaman sehari-hari. Pernah nggak sih kalian ngerasa bete, gampang marah, atau nggak mood banget pas lagi di kota yang polusinya tinggi?
Kadang kita nggak ngeh, tapi itu memang efek dari udara yang kita hirup. Sebaliknya, saat kita pergi ke tempat yang udara segar dan bersih, rasanya pikiran jadi lebih jernih, mood lebih bagus, dan kita lebih tenang kan? Ini sebenarnya bukti sederhana dari hubungan polusi dan kesehatan mental. Dan ini bukan cuma buat yang tinggal di kota besar aja, tapi juga buat kalian yang tinggal di daerah dengan polusi debu, asap pembakaran, atau polusi lainnya. Jadi jangan anggap remeh udara yang kita hirup setiap hari. Nah, kalau sekarang kalian mulai mikir, wah, aku nggak bisa ngapa-ngapain sama polusi ini. Coba deh, pikirin lagi. Mungkin nggak kita bisa ngubah dunia secara langsung, tapi kita bisa ngubah cara kita merespon lingkungan itu. Misalnya dengan menjaga pola hidup sehat, cari waktu untuk detox dari polusi, seperti jalan-jalan di taman, hutan, atau tempat yang udaranya masih bersih. Dan gak cuman itu, penting banget juga buat kita mulai sadar soal polusi dari gaya hidup kita sendiri. Kadang tanpa sadar kita jadi penyumbang polusi juga. Misalnya pakai kendaraan bermotor buat jarak dekat, atau membakar sampah sembarangan. Dengan mengurangi hal-hal ini, kita turut berkontribusi buat lingkungan yang lebih sehat, dan secara nggak langsung, kesehatan mental kita juga ikut terjaga. Saya yakin, makin kita sadar dan paham soal ini, kita bakal makin termotivasi buat berubah dan peduli sama udara yang kita hirup. Karena pada akhirnya, kesehatan mental kita sangat berharga dan harus dijaga, bukan cuma dengan terapi atau istirahat, tapi juga dengan menjaga lingkungan fisik kita. Kadang kita lupa bahwa pikiran kita adalah cerminan dari dunia luar yang kita alami. Kalau dunia luar penuh racun, gak heran kalau pikiran juga jadi kacau. Tapi kalau kita mulai ambil langkah kecil buat bersihin udara sekitar, baik secara fisik maupun mental, kita bisa mulai merasakan perubahan besar dalam hidup. Saya juga pengen kalian tahu kalau nggak semua efek polusi itu langsung kelihatan. Beberapa orang mungkin tahan lebih lama, tapi lama-kelamaan efeknya bisa muncul juga, terutama kalau kita nggak punya cara untuk mengurangi stres dan mengatasi polusi mental ini. Makanya penting banget untuk mulai rutin meluangkan waktu buat diri sendiri, seperti meditasi, relaksasi, atau sekadar berhenti sejenak dan tarik nafas dalam-dalam. Itu bukan cuma buat pikiran, tapi juga buat tubuh kita yang selama ini bekerja keras melawan polusi. Kalau kalian sekarang mikir, ini serius banget ya efek polusi ke mental? Iya, serius banget. Tapi bukan untuk bikin takut, tapi supaya kita lebih aware dan mulai ambil tindakan yang tepat. Terus, kalau ada yang bilang, lah, aku kan gak pernah mikir soal udara, aku mikirnya kerjaan, masalah keluarga, itu yang bikin stres. Nah, itu dia. Polusi udara itu ibarat tambahan beban yang gak kelihatan, tapi nyata. Jadi kalau kalian ngerasa stres yang gak jelas asalnya, coba deh cek lingkungan sekitar. Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Saya juga ingin kalian mengingat bahwa menjaga kesehatan mental itu adalah investasi jangka panjang. Dan salah satu caranya adalah dengan mulai menghargai udara yang kita hirup setiap hari. Jadi jangan anggap remeh polusi, karena ini bukan cuma masalah kesehatan fisik, tapi juga mental yang sangat penting. Gak ada salahnya juga untuk mulai membicarakan soal polusi dan kesehatan mental ini ke orang sekitar kita. Karena makin banyak yang sadar, makin banyak juga yang mau jaga lingkungan dan kesehatan mentalnya. Akhir kata, saya cuma pengen kalian sadar bahwa dunia luar itu punya pengaruh besar ke dunia dalam kita. Polusi udara bukan cuma masalah orang lain atau pemerintah, tapi ini masalah kita semua. Jadi mari kita mulai dari hal kecil yang bisa kita lakukan, demi pikiran dan jiwa yang lebih sehat. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa share ke teman atau keluarga yang kalian sayang. Kita sama-sama bisa belajar dan berubah untuk hidup yang lebih baik. Oke, sekian dulu ngobrol santai kita tentang efek polusi udara pada kesehatan mental. Semoga kalian dapat insight baru dan makin termotivasi untuk jaga diri dan lingkungan. Sampai ketemu lagi di obrolan santai berikutnya.
Jaga diri dan tetap semangat ya.